wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam ilmu fikih dasar dengan membaca buku Ad-Durar al-Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syukani rahimahullahu taala, dan kita masih berada di kitab yang kedua, yaitu kitab salat, dan pada hari ini insyaallah kita akan membaca pada bab yang keempat setelah sebelumnya di bab pertama tentang waktu-waktu salat, yang kedua tentang azan dan iqamah, bab ketiga tentang syarat-syarat salat, dan pada hari ini insyaallah kita akan masuk ke bab yang keempat tentang tentang kaifiyah as-shalah, tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, siapa yang bisa sebutkan syarat-syarat salat yang telah kita ambil kemarin? Tidak apa-apa, dari catatannya tidak apa-apa. Yang masalah hafalan tidak apa-apa kalau tidak dihafal. Yang jadi masalah kalau tidak ada catatannya. Kita bagi dua syarat kemarin. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib ada berapa? Ada 4. Apa saja? Islam, balik, mumayyiz, berakal suci, berarti 5. Balik dan mumayyiz, balik atau mumayyiz. Terus berakal, waras, dan bagi wanita bebas dari haid dan nifas. Kemudian syarat sah ada berapa kita sebutkan? 4 atau 5? 1. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Takut berarti. 5 yang pertama niat. Yang kedua masuknya waktu. 3 dah kompak ini. 1 bersih dari hadas, 1 suci dari najis dan hadas, baik itu dari pakaiannya, dari makanannya, minumannya, pelajaran yang tadi itu. Suci dari hadas atau najis dari pakaiannya, tempatnya, badannya, begitu ya. Apa lagi? Menutup aurat. Terus terakhir menghadap kiblat. Apa itu syarat? Sesuatu yang menentukan apakah diterimanya sebuah amalan atau tidak, dan dia berada di luar dari perbuatan tersebut. Di luar dari perbuatan tersebut, jadi tidak termasuk di dalam amalan. Tapi kita baca ucapan Imam Asy-Syukani rahimahullahu taala. Beliau berkata, bab ar-rabi, bab yang keempat, kaifiyatus shalah, tentang tata cara salat, tentang tata cara salat. Beliau berkata, wala takunu syar'iyatan illa binniyah. Salat itu tidak dianggap sah kecuali dengan niat, Wa arkanuha kulluha muftaradatun illa qu'udat tasyahhudil awsat wal istirahah. Dan seluruh rukun salat adalah hukumnya wajib kecuali duduk at-tasyahhudil awsat, tasyahud awal, wal istirahah, dan duduk istirahat di antara 2 sujud. Wala yajibu, kata beliau selanjutnya rahimahullah. Kita baca dulu ucapan beliau semua, kemudian kita jelaskan beberapa poin. Kemudian kata beliau, wala yajibu min adkariha illa takbir wal fatihatu fi kulli raka'atin. Dan tidak wajib membaca zikir-zikirnya, maksudnya bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, kecuali takbir dan membaca Al-Fatihah
Ini wajib. Ini wajib. Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Walau kana mu'taman, walaupun dia sebagai makmum, walaupun dia sebagai makmum. Ini yang dipilih oleh beliau. Wa tasyahhud al-akhir wa taslim, dan juga tasyahud akhir serta salam. Wa ma ada dzalika fasunanun. Adapun selain dari itu yang disebutkan tadi, maka ia adalah sunnah dalam salat. Wa hiya raf'u fil mawadhi'il arba'ah wad-dhamm, dan dia adalah yang sunnah ini mengangkat tangan pada 4 tempat, yaitu pertama ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku', kemudian ketika i'tidal, bangkit dari ruku', dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu 4 tempat. Takbiratul ihram, ketika hendak ruku', bangkit dari ruku', dan bangkit dari tasyahud awal. Maksudnya ingin berdiri ke rakaat ke 3. Tentunya ini bersamaan dengan takbir al-intiqal. Nanti akan disebutkan juga. Waddam, kata beliau, addam itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apa kita bilang? Sedekap ya. Bersedekap. Wattawajjuhu ba'da takbirati watta'awud watta'min. Dan di antara sunnah juga adalah at-tawajjuh. Ini istilah ya. At-tawajjuh ba'da takbir. Maksudnya membaca doa iftitah atau istiftah. At-tawajjuh. Karena di sebagian riwayat yang menyebutkan tentang doa istiftah ini, di antaranya adalah inni wajjahtu wajhiya lillahi ladzi, seterusnya sampai akhir doa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Wa ta'awud, di antara sunnah juga yaitu membaca ta'awud. Wa ta'min, juga mengucap amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Wa qira'atu ghairi al-Fatihati ma'aha, juga membaca selain Al-Fatihah bersamanya, maksudnya bersama Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah membaca apa yang dimudahkan dari Al-Quran. Wa tasyahudul awsat, di antara sunnah juga tasyahud awal. Dan dia tidak termasuk di antara rukun. Wal adkarul waridatu fi kulli ruknin wal istiktharu wal adkar, dan membaca zikir-zikir yang diajarkan pada setiap rukun, dan wal istiktharu minad du'ai bi khairid dunya wal akhirah bima warada wa bima lam yarid. Ringkas, terakhir kata beliau, di antara sunnah adalah memperbanyak doa atau berdoa, ini sebelum salam, untuk kebaikan dunia maupun akhirat, baik itu dengan doa-doa yang bersumber dari syariat, maksudnya ada riwayatnya, wa bima lam yarid, dan doa-doa yang tidak memiliki riwayat secara khusus, antara doa-doa yang baik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Taib, kita jelaskan sedikit bahwasanya dipahami salat ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Dia adalah rukun Islam yang kedua, sebagaimana yang telah kita maklumi. Dia juga menjadi ibadah yang pembeda antara seorang muslim dan kafir. Sebuah ibadah yang sangat ditekankan, bahkan dalam keadaan sakit pun tidak ditinggalkan, bahkan dalam keadaan melakukan perjalanan pun tidak ditinggalkan. Bahkan para ulama menulis buku-buku khusus, bahkan berjilid-jilid, untuk menekankan tentang besarnya, tentang agung dan mulianya perkara salat ini. Kemudian setelah kita ketahui, atau sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ibadah apapun itu adalah tauqifiyah. Itu adalah tauqifiyah, maksudnya tidak boleh kita melakukan semau kita. Itu ada dalilnya. Harus ada dalil yang menjadi fondasi atau asas dalam penegakannya, dalam pelaksanakannya. Tidak boleh
seseorang melaksanakan ibadah sesuai dengan kehendak masing-masing, sesuai dengan sangkaan-sangkaan baik masing-masing, tidak boleh. Terlebih lagi dalam salat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas telah menyebutkan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentunya, dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Washollu kama raaitumuni usolli," dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ada tata caranya, ada adab-adabnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada wajib-wajibnya yang telah diajarkan kepada kita. Maka tidak boleh orang semaunya. Tidak boleh orang semaunya, sebagaimana hal ini terjadi di sebagian manusia-manusia jahil yang mereka beribadah solat dengan semau-maunya. Bahkan sebagian dari mereka menjadikan solat sebagai bahan ejekan, bahan olok-olokan, dan bahan candaan. Waliyadu billah. Wahadahumullahu jami'an. Maka salat itu harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, karena hal itu juga merupakan syarat, salah satu syarat diterimanya suatu ibadah. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian dari ucapan beliau rahimahullahu taala dalam bab kaifiyah as-shalah, tentang tata cara salat ini, dapat kita bagi menjadi beberapa poin pembahasan. Yang pertama kata beliau adalah la takunu syar'iyatan illa binniyah. Tidak menjadi atau salat itu tidak dianggap sah menurut syariat kecuali dengan niat, kecuali dengan niat. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwasanya dalam seluruh ibadah dibutuhkan niat, dibutuhkan niat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga berdasarkan hadis yang masyhur di tengah-tengah kita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain dari keduanya dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Bahwa memberikan pemahaman kepada kita, tidaklah salat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang benar. Poin pembahasan yang kedua adalah tentang rukun-rukun salat. Beliau tidak menyebutkan secara rinci, namun insyaallah kita akan menyebutkan hal tersebut. Ucapan beliau selanjutnya, wa arkanuha kulluha muftaradatun illa qu'udat tasyahhudil awsat wal istirahah. Dan seluruh rukun salat hukumnya wajib. Mungkin saja beliau tidak menyebutkan di sini karena telah dimaklumi di sisi kaum muslimin. Kecuali duduk tasyahud kata beliau dan duduk istirahat. Telah berlalu bersama kita tentang syarat-syarat salat, maka sekarang kita akan mencoba membahas tentang rukun-rukun salat. Pembahasan tentang rukun salat ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang dikenal dengan istilah al-hadis al-musii'u shalah. Hadis yang orang yang jelek, yang buruk salatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, kemudian
datang seorang lelaki, lalu lelaki tersebut solat. Lelaki tersebut solat. Setelah ia melaksanakan solat, ia mendatangi Nabi SAW dan memberi salam kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW pun menjawab salamnya, lalu berkata kepada orang tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusol. Kembali dan solatlah, karena sesungguhnya engkau belum solat. Tentu setelah Rasulullah SAW melihat orang tersebut solat. Kemudian lelaki tersebut kembali solat. Setelah solat kembali lagi kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, dan kembali Nabi SAW bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli, hingga tiga kali terjadi seperti itu. Kemudian lelaki tersebut berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Masya Allah. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak bisa lagi berbuat yang lebih baik dari ini. Sudah 3 kali bolak-balik melaksanakan solat. Fa'allimni, maka ajarkan saya. Insya Allah, di antara ada faidah besar yang bisa diambil dari hadis ini adalah semangat ketika salah, bukan marah, bukan malah marah. Kenapa saya disalahkan? Saya sudah berusaha begini-begini. Tidak. Apa yang ia katakan, apa yang orang ini katakan, alimni, ajarkan saya. Maka ketika kita tidak tahu, maka pantasnya kita mencari tahu. Kita meminta orang untuk mengajarkan kita. Juga sebagaimana tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini mungkin yang diamalkan oleh lelaki ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini yang menjadi syahid kita dalam hal ini, idza qumta ila sholati fakabbir, apabila engkau telah berdiri untuk salat, fakabbir, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'a, kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam ruku', tumakninah dalam ruku'. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima, kemudian bangkitlah dari ruku' hingga ta'tadila qa'ima, hingga engkau tegak berdiri, hingga kembali semua persendian di tempatnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah hingga engkau tumaknina dalam sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, kemudian bangunlah dari sujud hingga engkau tumaknina dalam duduk. Tsumma sujud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajida. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan hal itu dalam seluruh solatmu. Hadis ini yang dijadikan patokan atau tolak ukur dalam menetapkan rukun-rukun dalam solat, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Dari hadis yang kita bacakan dapat kita simpulkan bahwasanya rukun solat itu ada 13. Ada yang menyebutnya 14. Secara global 14. Ada yang memasukkan bersolawat atas Nabi itu diantara rukun salat. Yang pertama adalah berdiri. Tentu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri, maka ini termasuk di antara rukun, kecuali tentu adanya halangan-halangan, uzur misalkan sakit dan lain sebagainya. Dan juga berdiri ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kanat bi bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Saya, kata Imran bin Husain, menderita penyakit wasir, embeyennya. Kemudian saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi,
Faedah kalau baca sebuah hadis lewat sa'altu, alimni, itu Masya Allah harus menjadi motivasi bagi kita dari satu kata aja itu. Di antara menunjukkan semangat mereka dalam mencari ilmu, semangat mereka dalam beramal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu faedah dalam membaca hadis. Maka kata beliau, sa'altu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anis shalah, karena dia mempunyai penyakit ambeien, maka beliau bertanya tentang solat, tata cara solat. Maka beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, sholli qa'ima. Nah, ini asalnya. Maka ini yang menjadi syahid kita dalam hadis ini. Sholli qa'ima, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida, jika engkau tidak mampu maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jamb, jika engkau tidak mampu juga maka salatlah di atas sisi tubuhmu, yaitu berbaring. Intinya pada asalnya adalah salat dilaksanakan dengan berdiri. Itu rukun pertama dalam salat. Yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Idza qumta ila sholati fakabbir. Itu dia. Fakabbir. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Abu Daud, dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat itu, miftahus shalah at-tuhur, bahwa adalah bersuci. Adalah bersuci. Wa tahrimuha, yang mengharamkan, maksudnya mengharamkan perkara-perkara selain salat, adalah takbir. Jadi ketika telah bertakbir maka harus sibuk dengan solatnya, tidak lagi sibuk dengan hal-hal yang lain di luar solat. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Jadi ketika sudah salam maka selesai. Boleh lagi kita memikirkan atau sibuk hal-hal yang lain selain dari solat. Baca takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar ya. Fakabbir. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, pembuka Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Yaitu Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah ini adalah termasuk di antara rukun salat. Yang keempat adalah ruku, sebagaimana disebutkan dalam hadis al-musi'u salatuhu. Ruku. Yang kelima, bangkit dari ruku. Yang keenam, berdiri tegak, i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian tumaninah. Nah, itu semua disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan di awal tadi. Tumaninah, tenang dalam seluruh gerakannya. Tumaninah, kata ukuran atau dobit tumaninah dalam ruku, dalam sujud, sekadar bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali dan Subhana Rabbiyal A'la satu kali. Itu sudah tumaninah. Itu kadar. Adapun secara bahasa tumaninah itu tenang dalam seluruh gerakannya. Yang keberapa itu tumaninah? 9. Berarti yang ke-10 adalah duduk tasyahud.
akhir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abu Daud dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, maksudnya dalam riwayat tersebut, riwayat ini panjang, lumayan panjang penjabarannya. Kita ringkas saja sampai apa yang kita inginkan untuk berdalil dengannya. Dalam hadis tersebut disebutkan, hatta idza kanat ar-rak'atul lati tanqadi fiha as-shalah akhkhara rijlahu yusra wa qa'ada ala shiqqihi mutawarrikan thumma sallam. Dalam riwayat tersebut disebutkan hingga apabila tiba pada rakaat yang mengakhiri salat, maksudnya tasyahud akhir, beliau menggeser kakinya lalu duduk di atas sisi tubuhnya dengan posisi tawarruk. Intinya adalah beliau duduk, wa qa'ada, beliau duduk tasyahud akhir dalam posisi tawarruk, kemudian salam. Kemudian tasyahud akhir itu tadi duduknya. Tasyahud akhir adalah bacaan. Kata beliau, atau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan An-Nasai dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna naqulu fi sholati qabla ay yufradat tasyahhud. Dahulu sebelum diwajibkan membaca tasyahud. Sebelum diwajibkan membaca tasyahud. Berarti sekarang sudah menjadi wajib. Dulu mereka katakan assalamualaikum, assalamu ala Jibril wal Mikail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hakada, jangan bilang seperti itu. Fa inna Allah azza wa jalla huwas salam, karena Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Kemudian dilanjutkan tentang bacaan tasyahud akhir. Yang ke rukun yang keberapa sekarang? 11. Hah? 11 atau 12? Adalah tertib. Harus berurutan. Tidak boleh sujud dulu baru ruku. Harus berurutan. Pendalilannya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Tsumma raka, tsumma sujud, tsumma. Kata tsumma nanti akan didapati di dalam usul fikih. Iya, di ilmu usul, al-usul min ilmi usul sudah disebutkan bahwa tsumma itu dia menunjukkan tentang tertib, harus tertib. Dan yang terakhir adalah salam. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kemudian kata beliau, kecuali apa di situ? Kecuali duduk tasyahud al-awsat awal dan istirahat. Adapun tasyahud awal dan duduk istirahat itu tidaklah termasuk di antara rukun-rukun salat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, juga sebagaimana disebutkan dalam keadaan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur bersama mereka.
faqama fi raq'ataini al-ulayaini lam yajlis. Maka pada rakaat pertama beliau berdiri, untuk rakaat berikutnya yang tidak duduk tasyahud awal. Bukan rakaat pertama, rakaat kedua. Maksudnya untuk berdiri ke rakaat ketiga beliau tidak duduk. Beliau tidak duduk, yaitu tidak tasyahud awal. Maka makmum para sahabat pada waktu itu juga berdiri. Faqaman nasu ma'ahu hatta idza qada shalah, hingga selesai salat. Wantadharan nasu taslimahu, dan para jamaah makmum menunggu beliau sallallahu alaihi wasallam taslimahu, salam. Kabbara wa huwa jalis, beliau langsung bertakbir dalam keadaan beliau duduk. Maksudnya sujud sahwi. Fasajada sajadataini qabla ay yusallima, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sujud dengan 2 sujud sebelum salam. Thumma sallama, kemudian salam. Yang menjadi sisi pendalilan kita dari hadis ini adalah tasyahud awal itu tidak kalau tasyahud awal itu merupakan rukun dari rukun salat, maka batal salat dan wajib mengulangi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca barusan menunjukkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tasyahud awal, maka beliau cukup sujud sahwi untuk mengganti keluputan tersebut dan tidak mengulangi salatnya. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa duduk istirahat bukan termasuk rukun salat, melainkan ia adalah sunnah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Kilabah rahimahullahu taala, tabi'in. Beliau berkata, akhbarana Malik bin al-Huwairits. Malik bin al-Huwairits telah memberitahu kepada kami, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwasanya beliau melihat sallallahu alaihi wasallam salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhab hatta yastawiya qa'ida. Beliau tidak, apabila beliau berada pada rakaat witir, maksudnya rakaat ganjil, ya kan, sebelum naik ke rakaat kedua, kata beliau lam yanhab, beliau tidak berdiri untuk rakaat berikutnya hatta yastawiya qa'ida, hingga beliau benar-benar duduk tegak terlebih dahulu. Duduk tegak terlebih dahulu. Jadi di antara sunnah adalah duduk istirahat, duduk istirahat. Adapun orang-orang yang tidak menganggapnya sebagai sunnah, maka tidak juga disalahkan dalam hal tersebut. Tidak disalahkan dalam hal tersebut. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wala yajibu min adhkariha illa takbir wal fatihah fi kulli raka'atin walau kana mu'taman wat tasyahhudul akhir wat taslim. Tidak wajib membaca zikir-zikirnya kecuali takbiratul ihram, atau akan dibahas takbir apa yang dimaksud di sini, dan juga Al-Fatihah setiap rakaat walaupun dia sebagai makmum, dan tasyahud akhir serta salam. Adkar di sini yang diinginkan adalah ucapan-ucapan. Beliau menyebutkan ada 4 yang wajib dibaca dalam salat, 4 bacaan. Yang pertama adalah takbir, ketika takbir. Pembahasan tentang takbir ini secara umum ada 3 sebenarnya. Yang satunya untuk orang yang masbuk, yaitu takbir perpindahan yang ia sunnah, takbir sunnah. Namun kita sebutkan dulu 2. Pertama yaitu adalah takbiratul ihram,
telah berlalu penyebutannya bahwa ia termasuk di antara rukun solat. Kemudian yang kedua adalah takbir al-intiqal, takbir perpindahan, yaitu seseorang bertakbir ketika hendak ruku, ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud takbir, dan ketika hendak berdiri kembali. Takbir perpindahan ini hukumnya wajib. Jadi dari sini perlu kami tambih sedikit, bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Nanti mengangkat tangan akan disebutkan bahwasanya dia di antara sunnah-sunnah. Adapun takbir ini adalah termasuk hal-hal yang wajib. Dan takbir intiqal, terutama takbir intiqal, perlu kami tekankan juga sedikit di antara banyak kekeliruan yang terjadi, bahwasanya ia takbir dulu kemudian mengangkat tangannya, ataukah mengangkat tangannya dulu kemudian bertakbir seraya melakukan gerakan rukun salat. Yang benarnya adalah ia sembari ketika hendak ruku, misalkan takbiratul intiqal, takbir perpindahan, maka ia sembari mengangkat tangannya, sembari mengucap Allahu Akbar sambil menggerakkan badannya untuk sujud atau untuk ruku dan selainnya. Ini namanya juga takbir perpindahan, berarti harus dilakukan bersamaan dengan gerakan hal tersebut. Dan ini juga yang pernah ditambah oleh guru kita Ustaz Dzulkarnain hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan yang ketiga adalah takbir sunnah, yaitu takbirnya orang yang masbuk. Takbirnya orang yang masbuk. Ketika masbuk butuh juga ditambih sedikit, karena kadang ada orang yang ketika dia masbuk langsung masuk, misalkan mendapati imam sedang sujud, ia langsung Allahu Akbar terus langsung sujud. Ini takbir intiqal atau takbiratul ihram? Yang harus dia lakukan adalah Allahu Akbar, tenang dulu sedikit. Itu takbiratul ihram, itu rukun. Dia wajib melakukan ini. Kalau tidak dia lakukan itu, tidak sah salatnya. Ya kan? Yang menjadi sebagian kesalahan atau kadang luput ketika orang yang masbuk Allahu Akbar langsung ikut sujud bersama imam ketika apabila imamnya sedang sujud. Ini sebuah kesalahan. Yang benarnya adalah ia bertakbir dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian beliau diam sejenak. Kalau mau bertakbir lagi untuk sujud, takbir yang kedua kali, berarti ini sunnah dia. Ini yang menjadi pembahasan kita, jenis takbir yang ketiga. Takbir sunnah dia ini. Kalaupun tidak mengucapkan, dia cuma takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diam sejenak langsung sujud tanpa bertakbir lagi, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa hal tersebut. Jadi ini tiga jenis takbir dalam salat: takbiratul ihram, takbiratul intiqal, dan takbir sunnah orang yang masbuk. Kemudian kata beliau, wala yajibu min adkariha illa takbir wal Fatihah, dan Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah telah disebutkan juga bahwasanya dia termasuk rukun dalam salat, dan membaca Al-Fatihah ini juga berlaku bagi makmum dengan keumuman hadis yang disebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihati al-kitab. Adapun hadis yang menyebutkan bacaan imam itu adalah bacaan makmum, ini hadisnya perlu diteliti dan diperiksa kembali. Di sini letak perselisihan pendapat di antara ulama. Kalau ada yang menguatkan, maka ia menguatkan hadis ini, maka ia tidak berpendapat bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah. Tapi di sebagian juga ulama ada yang melemahkan hadis ini, maka mereka tetap menguatkan wajibnya membaca Al-Fatihah.
fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, di setiap rakaat. Walau kana mu'taman, walaupun dia makmum, berarti berlaku juga bagi makmum, berlaku juga bagi makmum. Wat tasyahhudul akhir wat taslim, tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir jadi wajib juga. Telah berlalu kita sebutkan bahwa dia termasuk dari rukun solat, dia termasuk dari rukun solat. Dan kemudian yang terakhir adalah wat taslim, dan salam telah berlalu juga penyebutannya, dan dia termasuk dari rukun solat. Salam di antara para ulama ada yang menyebutkan cukup sekali saja maka itu telah sah, dan ada yang menyebutkan juga harus dua, di kanan, salam ke kanan dan salam ke kiri. Di antara ulama ada yang mengatakan satu sudah cukup, di antaranya ada yang mengatakan harus dua. Maka yang lebih berhati-hatinya adalah ketika kita salam ke kiri dan ke kanan, yaitu dengan 2 kali. Pembahasan salat memang pembahasan yang cukup panjang. Kita berusaha meringkasnya dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang ringkas ini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang wa ma'ada dzalik fasunan, berarti tentang sunnah-sunnah dalam salat. Dan dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini, kita poinkan menjadi 9 sunnah, yaitu mengangkat tangan, kemudian meletakkan tangan di atas tangan kiri, wadham, membaca doa iftitah, setelah takbiratul ihram membaca ta'awud, 4, ke-5 mengucap amin, 5, ke-6 membaca bacaan selain Al-Fatihah, 7 tasyahud awal, ke-8 membaca zikir-zikir pada setiap rukun, dan yang ke-9 adalah membaca doa. InsyaAllah kita ambil di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.